Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Syahadah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka dalam belajar. Pada murid-murid di kelas, sering kita dapati ada sebagian murid yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang suatu topik belajar. Sedangkan sebagian lagi tidak, karena murid tersebut memiliki pengetahuan yang benar-benar baru tentang topik tersebut. Selain itu, beberapa orang murid juga memiliki kemampuan pemahaman yang lebih baik dan cepat jika ia mendengarkan penjelasan gurunya secara langsung atau melalui audio. Sedangkan yang lainnya dapat belajar secara efektif apabila ia dapat melakukannya secara langsung. Sementara ada beberapa murid yang harus membaca sendiri materi guna mendapatkan pengetahuan secara utuh dan lengkap. Selain itu, kita juga mungkin memiliki murid yang senang belajar berkolaborasi dalam sebuah kelompok kecil. Sementara anak lainnya lebih senang belajar secara mandiri. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas, yang dapat dilakukan guru adalah memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar dengan cara pemetaan kebutuhan belajar oleh guru berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat belajar. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan dan budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian sumatif dan diagnosis. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasi ketiganya.
Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Bagaimana kaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid pada merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 1.2. Semoga bermanfaat dan terima kasih.